Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai serangkaian kegiatan kita, kami akan menampilkan visi misi dari Sekolah Kalam Kudus Bali. Ini yang menjadi visi dan misi kita di Sekolah Kalam Kudus Bali. Oke. Seperti yang tertera di layar Bapak Ibu saat ini, yang menjadi visi Sekolah Kalam Kudus Bali adalah terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Ini yang menjadi visi dari Sekolah Kalam Kudus, dan tentunya untuk boleh mengerjakan, mencapai visi ini, perlu kerjasama atau bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama mendidik anak-anak kita yang ada di Sekolah Kalam Kudus Bali. Yang menjadi misi sendiri tentunya mengajak murid, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Membimbing murid, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan supaya mengasihi sesama manusia dan mengasihi lingkungan alam ciptaan Tuhan. Membina murid, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai kebenaran. Memberikan pengetahuan yang berkualitas kepada murid, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan perkembangan zaman. Melengkapi murid, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dengan keterampilan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Dan memberdayakan semua yang berkepentingan, baik stakeholder, untuk menjadi insan pendidik. Dan yang menjadi moto di sekolah kita, Sekolah Kalam Kudus Bali, yaitu dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai serangkaian kegiatan kita dalam proses pemaparan program dari setiap jenjang yang ada di Sekolah Kalam Kudus Bali. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pelaksana sekolah kita, yaitu Miss Joyce. Kepada Miss Joyce, kami persilahkan. Oke, ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur boleh bertemu secara virtual. Ya, pada hari ini puji Tuhan kami bisa menyelenggarakan acara Virtual Expo. Dan tentunya orang tua sangat menunggu akan momen ini, di mana Bapak Ibu sungguh concern untuk pendidikan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Untuk itu sebelum Bapak Ibu kepala sekolah maupun wakil kurikulum menyampaikan program yang dijalankan di dalam setiap jenjang playgroup, TK, SD, SMP, dan SMA, perkenankan saya memberikan sedikit preview
kenapa harus sekolahkan anak? Untuk itu, mari kita saksikan bersama sedikit cerita pendek mengenai pendidikan itu dan pendidikan di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Jadi, kenapa harus memilih Sekolah Kristen Kalam Kudus di Bali? Mari kita lihat presentasi ini. Sambil menunggu screen presentasi, saya harapkan Bapak, Ibu, dan keluarga berada dalam keadaan sehat sejahtera, walaupun di dalam situasi yang sulit seperti ini. Kita percaya Tuhan Yesus tetap memelihara kita, dan kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita dengan melalui tantangan-tantangan yang ada. So, why Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali? Kita lihat sejarah pendidikan mula-mula yang ada itu datang dari mana? Bangsa Israel memulai sesuai dengan perintah Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak siang dan malam. Jadi bangsa Israel, orang Yahudi, memulai pendidikannya melalui keluarga yang diajarkan oleh siapa? Oleh kepala rumah tangga, yaitu bapak. Dan selanjutnya mereka melanjutkan ke sinagog, ke gereja gitu ya. Dan kita tahu bersama mereka leading the world dengan teknologi, the best technology, itu persenjataan atau yang teknologinya paling mutakhir dan tidak bisa terkalahkan oleh negara manapun. Dan mereka adalah bangsa Yahudi, adalah bangsa yang paling kaya di mana-mana di Amerika, di mana mereka adalah orang-orang yang terkaya dan mereka yang dikenal paling pintar. Jadi, apa yang melandasi Sekolah Kristen Kalam Kudus? Yaitu kita membawa anak-anak pada pendidikan yang takut akan Tuhan, karena disitulah pendidikan dimulai, sehingga berkembanglah sekolah. Selanjutnya kita lihat seperti apa, kenapa harus mulai dengan pendidikan spiritual. Spiritual yang paling kita tekankan di Sekolah Kristen Kalam Kudus, karena apa? Karena yaitu tadi, back to the Bible. Kita mau membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang the best. Mereka mempunyai hikmat. Dari mana hikmat? Itu daripada Tuhan. Dari mana Tuhan berbicara? Melalui firman Tuhan. Sehingga itu yang harus kita lakukan, karena kita mengharapkan anak-anak kita sukses. Sukses dalam hal apa? Dalam segala hal. Mereka sukses di dalam pendidikan, di dalam mereka nantinya berumah tangga, di dalam mereka bekerja. Pada saat kita mengatakan sukses, bukan berarti hanya sukses di dalam pendidikan, dalam bekerja, tetapi di rumah tangga sukseskah? Mereka harus punya wisdom untuk bisa menjalankan kehidupan mereka yang dikatakan sukses. Next. Ya, tadi sudah dibacakan visi misi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Jadi di Sekolah Kristen Kalam Kudus kita ada 5 dimensi: spiritual, social, knowledge, skills, physical health. Dan di visi misi Sekolah Kalam Kudus kita mengajarkan anak, memberikan pendidikan anak yang sesuai dengan zamannya, yaitu e-learning, blended learning. Dan apa yang menjadi special program di Sekolah Kristen Kalam Kudus, yaitu BBI, kita mengajarkan kebenaran. Jadi setiap pembelajaran kita mengajarkan anak yang benar, pendidikan yang benar.
banyak sekolah yang mengajarkan pendidikan, tetapi itu tidak benar. Mereka tidak bisa membuktikan, sains tidak bisa membuktikan, hanya the truth from the Bible. Jadi dari sana juga kita bisa membentuk anak-anak yang berkarakter, Christ-like character. Jadi di sana kita membentuk anak-anak yang sukses di dalam knowledge, akademik, dan juga wisdom itu akan mengakibatkan anak-anak mempunyai strong emotional intelligence. Itu yang membuat mereka sukses. Kalau Bapak Ibu bilang mereka sukses di dalam akademik, tetapi mereka emotional, tidak bisa mengelola emosi, di dunia manapun, sekuler pun, Bapak Ibu pasti akan mencari orang, meng-hire orang yang mempunyai emotional intelligence yang baik. Jadi skills-skills kita berikan dan program yang ada di Sekolah Kalam Kudus juga, yaitu language, Mandarin English yang mereka butuhkan untuk saat ini. Jadi ada program regular class dan global class. Global class, why? Global class, kita menyediakan pembelajaran yang konsep international, konsep di mana international meleading education, the best education. Dan kita mengacu pada Cambridge Framework dan konsep pembelajaran dari Singapore yang terkenal the best in science and math. Next. Oke, dari implementasi visi misi juga kita memberikan 21st learning, yaitu iLearning, blended learning tadi, yaitu PBI STEAM, STEAM, Science, Technology, Engineer, Arts, and Math. Dan the way beyond, sebelum COVID-19, kita sudah memberikan pembelajaran yang up to date sesuai zamannya, tuntutan zaman, yaitu kita sudah memberikan pembelajaran dengan platform Google Classroom Flip Learning. Dan kita menyediakan guru-guru yang mempunyai hati yang mampu train heart and teach and mind with love and discipline to increase the achievement. So, di masa pandemi ini, kita memberikan Bapak Ibu special offer karena kita mengasihi Bapak Ibu untuk bisa menghadapi pandemi ini dengan love action, yaitu a big discount for your children. So welcome to Kalam Kudus. Kita tahu bersama, kira-kira kalau kita salah memilih sekolah, kita akan salah membentuk anak. Sehingga Bapak Ibu mari berhati-hati memilih sekolah, kiranya kita bisa menjauhkan anak-anak kita dari segala sesuatu yang berbahaya ya. Kita hanya fokus pada akademik, jadinya banyak sekali kejahatan-kejahatan di mana zaman sekarang IT ini sangat berbahaya. Tapi kalau Bapak Ibu choose the right school, then you will be safe for your children's future. So learn from Jewish, learn from Israel, learn from the Bible. We're gonna have a best education for your loving children. God bless you. Kami menunggu Bapak Ibu join dengan Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan mari kita melanjutkan melihat seperti apa sih di TK. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Jewish people Israel itu mengajarkan anak dari kecil, dari baby. Jadi kami menyediakan program dari baby, toddler, bahkan daycare. Mari saksikan program dari kindergarten, preschool and kindergarten. Thank you, God bless you all. Ya, Bapak Ibu, kita baru saja mendengarkan sambutan yang boleh disampaikan oleh Direktur Pelaksana kita, yaitu Miss Joyce. Tadi ada satu kabar yang gembira ya, selama Expo kita, yaitu tanggal 15 sampai tanggal 30, sekolah kita, Sekolah Kalam Kudus akan memberikan big discount bagi murid-murid baru untuk tahun ajaran 2021-2022.
Jadi Bapak Ibu yang eh, akan menyekolahkan anaknya di Sekolah Kalam Kudus Bali, daftar segera karena batas diskonnya ini sampai tanggal 30 Oktober ini Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang lebih cepat lebih baik gitu. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari setiap jenjang baik TK, SD, SMP dan SMA, kita mau break dulu Bapak Ibu. Kita juga menunggu mungkin Bapak Ibu yang lain juga yang akan bergabung supaya informasinya boleh diterima dengan sama. Atau Bapak Ibu mungkin sekarang yang juga tahu ada temennya, ada keluarganya, ada komunitasnya yang anaknya juga sedang mencari sekolah, baik di jenjang TK, SD, SMP, atau SMA, boleh sampaikan kabar ini bahwasanya sekarang Kalam Kudus itu sedang melaksanakan pemaparan program. Jadi informasinya boleh sampai juga, kita boleh menjadi berkat dengan memberikan informasi pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, kita akan break terlebih dahulu selama 3 menit, nanti setelah 3 menit, kita akan lanjut ke acara kita, yaitu pemaparan dari setiap jenjang. Terima kasih.
Baik, kita kembali lagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih standby di tempatnya masing-masing, dan selamat datang juga kami sampaikan mungkin untuk Bapak Ibu yang baru bergabung. Dan kita akan masuk ke kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan program dari setiap jenjang. Kembali kami mengingatkan Bapak Ibu, selama expo kita, yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 30, kita memberikan diskon besar-besaran untuk anak Bapak Ibu yang akan bergabung di sekolah kita. Ya, diskonnya itu hanya sampai tanggal 30 Oktober Bapak Ibu, dan seat terbatas. Jadi sekali lagi kami sampaikan, lebih cepat, lebih baik. Nah, selama proses pemaparan program dari setiap jenjang, mungkin nanti akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah tertera di layar kita sudah menyediakan link Google Form bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin kalau secara langsung online seperti ini, kita tidak bisa menjawab satu persatu. Tapi jangan khawatir, setiap pertanyaan yang telah Bapak Ibu ajukan kepada kami akan kami jawab secara personal kepada Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, kalau ada pertanyaan, langsung klik link yang ada di layar Bapak Ibu, atau nanti akan disampaikan di kolom chat oleh moderator kami. Nanti Bapak Ibu tinggal klik link tersebut, atau di YouTube juga yang sekarang sedang live, itu juga sudah akan kita sampaikan linknya di sana. Bapak Ibu tinggal klik link tersebut dan ajukan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Baik, saya rasa saya tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan mendengarkan pemaparan program yang pertama dari jenjang TK. Kepada Miss Leni, kami persilahkan. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Reni, Kepala Sekolah KBTK Kalam Kudus Cabang Bali. Dan saya memiliki seorang wakakur, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Beliau adalah Mr. Benny Simanjuntak, yang setelah ini akan mempresentasikan program-program yang ada di KBTK Kalam Kudus Bali. Anak usia TK dan playgroup yang akan bergabung di TK Kalam Kudus Bali, kami sangat welcome. Kami sangat menerima dengan tangan terbuka. Dan tidak berlama-lama lagi, saya memberikan waktu ke depan ini kepada Mr. Benny untuk mempresentasikan program yang ada di KBTK Kalam Kudus. Kepada Mr. Benny, dipersilahkan. Baik, Shalom semuanya. Nama saya Benny Simanjuntak, atau biasa dipanggil Mr. Benny. Saya berharap semuanya dapat mendengarkan pemaparan ini dengan jelas dan utuh. Baik, selamat datang di pemaparan untuk Expo TK Kalam Kudus Bali. Kami dari jenjang TK. TK Kalam Kudus Bali memiliki memakai kurikulum IB Learning yang merupakan pengembangan kurikulum nasional sesuai dengan visi dan misi SKK Bali. Dan dilanjutkan ke yang kedua ya. Baik, ya. Jadi kurikulum IB Learning ini memiliki 8 area. IB Learning adalah singkatan dari Integrated dan Blended Learning. Kedelapan area ini masih ditambahkan lagi dengan 2 muatan lokal. Area yang pertama adalah agama dan pendidikan karakter. Area kedua, keterampilan hidup. Area yang ketiga, matematika. Area yang keempat, pengenalan lingkungan. Area yang kelima, bahasa. Keenam, seni dan prakarya. Ketujuh, musik dan gerak.
8, keterampilan motorik atau motor skills. Ditambahkan dengan 2 tambahan muatan lokal ataupun muatan tambahan. Untuk regular class ada English dan Mandarin, dan untuk global Christian class ada bahasa Indonesia serta Mandarin. Next-nya, ke-8 area pembelajaran ini dibentuk dalam suatu kurikulum yang terintegrasi, atau saat ini kami masih belum dapat melakukan pembelajaran tatap muka dikarenakan oleh situasi pandemi yang terjadi saat ini. Ya, komponen yang pertama, Mister, bisa dilanjut. Ya, komponen yang pertama Christian worldview, kedua biblical literacy, spiritual formation, dan life application. Jadi keseluruhan komponen ini diambil dari pengembangan kurikulum agama dan pembentukan karakter yang dituangkan dalam kisah besar CFRC, yakni creation, fall, redemption, dan consummation. Ya, ini mulai dari penciptaan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan, dan juga penggenapan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kami percaya bahwa kurikulum ini akan membawa dampak bagi semua murid dalam pengetahuan mereka dan pengalaman mereka secara spiritual maupun secara akademik, terutama juga untuk membentuk murid itu menjadi karakter seperti Kristus, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dirpol kita tadi, Miss Joyce. Baik, next. Ke profil murid 5 dimensi, seperti tadi juga sudah disampaikan, kompetensi inti ini diharapkan murid ini mengcover dari kelima dimensi ini, yaitu dimensi spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, dan jasmani. Jenis kelas yang ada di TK Kalam Kudus Bali, yaitu ada playgroup, untuk TK-nya ada regular class dan global Christian class. Ya, jadi ini adalah kelas yang ada di TK Kalam Kudus Bali. Untuk pertama yaitu regular Christian class itu ya ini kelas ini maaf. Halo. Ya, maaf, ada masalah sedikit tadi di jaringan. Saya kembali lagi. Untuk berikutnya, yaitu pemaparan dari regular Christian class sudah ke global Christian class ini. Ya, jadi yang kedua kami miliki adalah global Christian class, yakni IB Learning yang mengintegrasikan pembelajaran dari perspektif Kristiani dengan area belajar dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi akademik. Jadi untuk presentasinya penggunaan bahasa Inggris ini lebih besar di kelas Global Christian Class, ya. Dan untuk kedepannya kita berharap ini nanti menjadi fully English class. Next, Mister. Ya, saat ini kami melakukan kegiatan belajar mengajar secara virtual, di mana setiap hari kami mengadakan masterclass dengan durasi 1 jam, dan nanti akan ditambahkan small group dengan maksimal 4 anak, durasi 40 menit sampai 1 jam. Ada juga pertemuan one-on-one, di mana guru menghubungi anak satu persatu untuk bisa mencapai area pembelajaran, terutama area pembelajaran yang mereka ketinggalan dari masing-masing anaknya. Jadi dan juga untuk
Selanjutnya itu proses pembelajarannya, yakni belajar dari rumah, dan platform yang kami gunakan yaitu. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Mr. Benny, bahwa kegiatan belajar mengajar kami pada saat ini dilakukan secara online dengan menggunakan platform belajar dari rumah, G Suite, Google Classroom, Google Form, Google Docs, Slide, Meet, dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya, rules yang kami lakukan selama pembelajaran online ini, seperti yang Bapak Ibu sudah lihat tertera di layar masing-masing. Seperti inilah kondisi rules saat kami melakukan kegiatan belajar mengajar secara virtual yang selama ini kurang lebih 7 bulan ini diikuti oleh anak-anak di KBTK Kalam Kudus. Next. Dan ini juga adalah ground rules yang selama ini berlaku di KBTK Kalam Kudus. Anak-anak dilatih dan diajarkan untuk mengikuti rules umum yang memang berlaku di TK Kalam Kudus, mulai dari inside voice, walking fit, love your teachers and friends, sit properly, keep silent during work time, be on time. Sehingga anak-anak sejak dini terlatih untuk memiliki karakter disiplin ketika belajar, ketika bermain, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Next. Dan ini adalah budaya Sekolah Kalam Kudus Bali, di mana sejak pertama kali anak-anak bergabung di KBTK Kalam Kudus, mereka terlatih untuk melakukan budaya ini, sehingga ketika mereka menyelesaikan pendidikan mereka di KBTK Kalam Kudus, budaya sekolah smart ini sudah teraplikasi dalam diri mereka masing-masing. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi saya lagi terkait dengan project based learning and flip learning di KBTK Kalam Kudus, di mana yang pertama kami mengintegrasikan setiap area pembelajaran dalam satu proyek yang dapat dilakukan di dalam satu proses pembelajaran. Tahap berikutnya yaitu mengidentifikasikan, menginvestigasi, eksplor, kolaborasi, dan utilisasi untuk semua pembelajaran yang dilakukan di KBTK Kalam Kudus. Sehingga tidak ada anak yang tertinggal. Harapan kami tidak ada anak yang tertinggal di dalam proses pembelajaran. Karena semua proses yang kami lakukan itu adalah kami berfokus kepada anak. Follow your child, itu yang menjadi moto kami di TK Kalam Kudus di dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sehingga harapan kami tidak ada anak yang tertinggal dalam proses pembelajaran yang kami lakukan di KBTK Kalam Kudus. Material dan learning sources yang kami aplikasi di dalam pembelajaran kami di TK Kalam Kudus adalah administration dan management, learning management system, media resources, flip classroom, integrated and blended learning, di mana semua materi yang akan kami berikan kepada orang tua, pengajaran yang akan kami berikan kepada anak-anak, sudah kami flip dulu semuanya kepada orang tua dan anak, sehingga mereka bisa mempelajarinya terlebih dahulu di rumah, sebelum pembelajaran itu dilakukan di minggu yang akan datang. Selanjutnya, yang terakhir, output dan outcome yang ada di TK Kalam Kudus, playgroup dan TK Kalam Kudus adalah outputnya anak unggul secara akademik, di mana anak-anak dilatih untuk bukan saja dalam life skills-nya mereka, tetapi ada keunggulan-keunggulan akademik yang juga mereka capai. Dan outcome-nya adalah anak bertumbuh dalam spiritual dan karakter sesuai dengan apa yang menjadi doktrin di Kalam Kudus Bali ini, yaitu CFRC, BBI, dan sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sehingga di KBTK Kalam Kudus Bali ada proyek-proyek yang kami lakukan terkait dengan perkembangan pembelajaran yang mereka lakukan di dalam kelas, seperti chapel, lalu mereka ada satu masa dalam satu tema pembelajaran mereka seperti contoh, mereka membuka pasar tradisional, kemudian kami mengundang orang tua untuk datang berbelanja di pasar tradisional yang anak-anak lakukan, sebagai follow up dari pembelajaran yang sudah mereka lakukan di kelas. Demikian garis besar daripada program pembelajaran yang ada di KBTK Kalam Kudus yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu.
Dan berikutnya saya ingin memaparkan terkait dengan biaya khusus di masa Expo bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan anaknya di KBTK Kalam Kudus, Bali. Ada diskon yang cukup besar yang kami berikan, di mana anak-anak dari playgroup Kalam Kudus yang akan mendaftar di TK Kalam Kudus ada diskon yang sampai sebesar 40% untuk uang pangkal. Lalu dari anak non Kalam Kudus yang akan mendaftar di TK Kalam Kudus ada diskon yang cukup besar sebesar 30%. Kemudian untuk SPP kami juga memberikan diskon sebesar 15% selama 1 tahun masa tahun pelajaran akademik. Kemudian bagi anak-anak yang memiliki saudara kandung di TK di Sekolah Kalam Kudus Bali, mereka juga akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 500.000 dari uang pangkal. Karena itu Bapak Ibu, mari promosikan bagi Bapak Ibu yang sudah ada di Kalam Kudus, mari promosikan TK Kalam Kudus ini kepada keluarga, saudara, kenalan, tetangga yang memang memiliki anak usia TK untuk segera mendaftar di TK Kalam Kudus Bali. Karena diskon yang kami berikan ini hanya berlaku hingga tanggal 30 Oktober dengan seat terbatas. Jika kuota sudah mencukupi, maka kami akan menutup pendaftaran di KBTK Kalam Kudus. Mari bergabunglah bersama kami di TK Kalam Kudus Bali. Demikian yang bisa saya paparkan terkait dengan program dan biaya yang ada di KBTK Kalam Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ira Sutitan, selaku Kepala Sekolah SD Kalam Kudus. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu ya untuk bergabung dengan kami melalui online ini. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai jenjang kami, yaitu jenis kelasnya, program kami seperti apa, dan juga sistem pembelajaran baik saat normal maupun masa pandemi ya. Oke, jadi saya akan mulai saja dengan jenis kelas. Nah, jadi di SD kita itu punya 2 jenis kelas ya, dan setiap kelas itu ada keunggulannya masing-masing ya. Nah, kalau untuk kelas reguler dan GCC itu adalah Global Christian Class. Nah, kita singkat dengan GCC. Kedua jenis kelas ini tetap kita mengacu kepada kurikulum K13 Dignas. Namun, untuk kelas GCC, kita ada mengadaptasi juga kurikulum dari luar ya. Contohkan pelajaran matematika di kelas GCC itu kita menggunakan buku dari Singapura. Jadi metode pembelajaran matematikanya adalah metode Singapura juga. Kemudian kalau di kelas reguler, pelajaran seperti IPA, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, itu semuanya sudah dikemas dalam bentuk tematik. Ya. Dan interaksi wali kelas selama jam pelajaran dengan murid itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa pengantar di kelas reguler adalah bahasa Indonesia. Dan untuk kelas GCC itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi wali kelas kita berinteraksi dengan murid, memberikan penjelasan dan sebagainya itu dalam bahasa Inggris. Sehingga intensitas penggunaan bahasa Inggris di kelas GCC pastinya akan lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Namun baik reguler maupun GCC tetap akan mendapatkan pelajaran bahasa Mandarin. Masing-masing 4 jam, sama. Jadi 1 minggu tetap dapat pelajaran Mandarin 4 jam pelajaran. Dan kalau di kelas reguler juga masih akan dapat pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris di kelas reguler itu ada 5 jam pelajaran. Tapi kalau di kelas GCC itu bahasa Inggrisnya ada 8 jam pembelajaran. Dan kemudian untuk komputer, pelajaran komputer, kita juga sama ya, di reguler dan GCC tetap mendapatkan 2 jam pelajaran, dan bahasa Bali tetap sama, baik reguler maupun GCC masih ada bahasa Bali ya. Dan kemudian untuk kelas GCC, ada beberapa mata pelajaran yang memang masih harus dalam bahasa Indonesia sesuai tuntutan dari Dignas. Contohnya itu adalah bahasa Indonesia, agama, budi pekerti, ya PJOK. PJOK itu olahraga ya Bapak Ibu. Itu masih harus dalam bahasa Indonesia. PPKN, nah itu semua dalam bahasa Indonesia.
Selebihnya seperti Maths, English, Science, dan bahasa pengantar selama berinteraksi di dalam kelas itu bahasa Inggris. Inilah perbedaan antara reguler dan GCC. Di GCC kita memang masih mengkombinasikan kurikulum K13 dengan kurikulum luar ya, sehingga metode pembelajarannya pun bisa mengadaptasi dari kurikulum luar. Nah, kalau untuk reguler memang kita menggunakan kurikulum K13 dari Dignas. Ya, itu dia bedanya Bapak Ibu ya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai program-program sekolah kami ya. Nah, pertama itu karakter building. Jadi kita di sini sangat menekankan kepada karakter building karena ini juga merupakan visi misi dari sekolah kita ya. Kita mau menciptakan manusia yang takut akan Tuhan ya. Jadi setiap pagi sebelum mulai belajar, anak-anak kita itu melakukan morning devotion. Dan morning devotion berdoa bersama dengan wali kelas, dan wali kelas juga menyampaikan firman Tuhan. Setelah itu baru lanjut ke pembelajaran. Dan setiap hari Jumat kita juga adakan chapel ya, chapel bersama. Dan juga untuk anak kelas 6 kita berikan, kita juga mengadakan retreat. Itu untuk membangun kerohanian mereka. Jadi kita ada budaya disiplin dan budaya smart ya. Disiplin di mana kita mendidik anak kita untuk disiplin saat belajar maupun saat mereka berada di area sekolah kita. Dan tetap kita melanjutkan budaya smart dari TK. Jadi budaya smart ini kita harapkan itu tetap tertanam di dalam diri anak kita dan diimplementasikan baik saat mereka di sekolah maupun di luar sekolah. Ya. Berikutnya proses belajar mengajar normal. Nah, jadi gambar-gambar ini adalah contoh-contoh ya proses pembelajaran kami seperti apa. Jadi di sini kami berusaha membuat pembelajaran itu lebih hidup ya, lebih hidup dalam arti anak mempraktekkan apa yang dia pelajari dan melihat langsung hasilnya seperti apa. Nah, jadi bukan hanya teori tapi kita mau anak langsung ada praktek juga. Dan sistem pembelajaran seperti ini kita sebut dengan project based learning ya. Dan kita juga berusaha menciptakan kelas yang nyaman untuk anak-anak belajar ya. Jadi di mana kelas kami sudah difasilitasi dengan AC ya dan alat-alat untuk menunjang pembelajaran. Dan berikutnya adalah program komputer, coding dan G Suite. Jadi kami sangat menyadari betapa pentingnya penguasaan teknologi untuk masa depan anak-anak kita ya. Jadi mereka tuh sudah harus kita ajarkan sedini mungkin. Jadi program mata pelajaran komputer kami itu sudah masuk kepada coding. Jadi anak akan diperkenalkan kepada coding, sistem coding, konsep coding itu seperti apa. Karena ini akan sangat dibutuhkan di masa depan mereka. Dan juga kita ada mengajarkan tentang G Suite. Jadi G Suite itu adalah satu paket program dari Google untuk dunia pendidikan. Yang mana ini juga akan sangat berguna untuk masa depan anak-anak kita, yang mereka bisa aplikasikan hingga saat mereka terjun ke dunia kerja. Ya. Berikutnya, life skill. Ya. Jadi kita juga melengkapi anak kita itu dengan skill kehidupan sehari-harinya ya. Jadi kita memiliki sebuah kebun di sekolah dan kita juga selalu membuat program yang melibatkan anak-anak kami pergi ke kebun, berkebun, ya, mengenal tanaman, bercocok tanam, ya. Juga ada program memasak, ya, dan juga contohnya seperti menyetrika. Jadi ini adalah life skill yang kita harapkan anak-anak kita itu punya ya untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan bukan hanya teori, tapi juga harus mengenai skill yang mereka harus bisa terapkan di kehidupan real mereka ya. Next. Nah, kita juga memiliki program Native Volunteers. Sejauh ini yang Native Volunteer yang bekerja sama dengan kami itu berasal dari China dan Eropa. Juga ada yang dari Taiwan ya Bapak Ibu. Nah, tujuan kita mengadakan native speaker itu adalah agar anak-anak kita itu
termotivasi untuk belajar bahasa asing lebih baik lagi dan tidak malu ya berkomunikasi dalam bahasa asing. Dan ini bisa kami lakukan saat saat kondisi normal, yaitu volunteernya ke tempat kami. Tapi kondisi online saat ini ya kita lakukan secara online. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar yang sudah pernah kami terapkan malah dengan native speaker kita ya. Baik, berikutnya entrepreneurship. Jadi kita juga sangat menanamkan ya konsep entrepreneurship sedini mungkin untuk anak-anak. Jadi biasanya sekolah itu selalu ada event, Bapak Ibu. Kalau kondisi normal ya, kita ada event-event dan melalui event-event itu kita minta anak kita untuk berkarya menghasilkan sesuatu yang mereka nanti jual dan benefitnya kembali kepada mereka. Melalui metode ini mereka ada sense entrepreneurship itu seperti apa dan akan terpacu untuk berkarya. Nah inilah goal kita di sini dan ini juga sangat-sangat penting untuk masa depan anak kita. Berikutnya assessment test. Kita juga mengadakan assessment test untuk mengukur kemampuan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris anak-anak kita. Jadi sejauh ini yang sudah kami ikuti itu YCT. HSK adalah tes untuk Mandarin yang levelnya sudah lebih tinggi lagi ya. Kalau untuk anak SD kita mengikuti YCT. Dan sejauh ini hasil tes dari anak-anak kita cukup lumayan bagus ya. Dan kemudian juga ada Cambridge Assessment Test. Cambridge Assessment Test adalah tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris anak kita secara internasional ya, karena yang menguji itu adalah native speaker dan kita diberikan sertifikat itu juga ya. Dan hasilnya adalah yang pernah kami kirim 14 anak untuk mengikuti Cambridge Assessment Test ini, 13 bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi hasilnya kami puji Tuhan cukup baik, sangat baik ya. Berikutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh event sekolah Bapak Ibu, ada field trip ya. Jadi kalau kondisinya normal ya, setiap semester itu kita mungkin ada field trip di semester pertama, keduanya di semester kedua ada rekreasi, kemudian ada acara-acara seperti Pasca, Natal, Imlek, Hari Jeda, pensi ya, pentas seni, dan juga expo. Tapi karena ini virtual ya kita adakan expo-nya virtual. Tapi kalau kondisi normal itu ada expo di mana anak-anak akan tampil untuk menampilkan talenta mereka. Jadi event-event ini juga memfasilitasi anak-anak kita untuk bisa mengembangkan talenta mereka. Oke, next. Nah, kita akan berbicara tentang pembelajaran online Bapak Ibu. Saya mengerti pastinya Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya ya, sistem pembelajaran online itu seperti apa? Apalagi anak Bapak Ibu ini kan peralihan dari TK ke SD ya. Nah, jadi saya jelaskan di sini, ini ada beberapa media yang kita gunakan selama masa pembelajaran online, masa pandemi. Pertama kita menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom itu kita gunakan untuk memberikan materi, pengumuman ya, mengambil nilai juga di Google Classroom ya. Jadi tugas-tugas anak itu juga dikirimkan melalui Google Classroom. Nah, kalau Gmeet itu adalah media yang kita gunakan untuk video conference. Seperti saat ini ya, kita sedang melakukan video conference. Nah, kalau Microsoft Kaizala itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk absensi murid. Kita masih mewajibkan murid kita melakukan absensi, hadir, dan pulang. Ya, jadi memakai aplikasi ini. Dan terakhir itu ada WhatsApp. WhatsApp itu adalah media yang kita gunakan untuk komunikasi antara guru bidang maupun wali kelas dengan orang tua. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah bergabung kita akan buatkan grup orang tua. Nah, di sana kita akan drop materi atau pertanyaan Bapak Ibu boleh di drop di sana ya. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu jangan khawatir, mungkin belum pernah menggunakan aplikasi-aplikasi ini sebelumnya, tapi kami akan berusaha membantu setting dan ada kendala apapun ya kita garansi kita akan bantu setup sampai selesai sampai bisa digunakan ya. Baik, berikutnya. Nah, proses pembelajaran online-nya seperti ini Bapak Ibu ya.
Jadi anak-anak kami itu mereka bisa menggunakan laptop, handphone, tablet ya. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana guru kami memberikan menjelaskan materi saat video conference. Jadi dia mempresentasikan, anak-anak melihat, kemudian juga ada interaksi tanya jawab ya, tanya jawab. Selain itu, guru-guru kami juga akan menyediakan video penjelasan ya. Jadi ada video penjelasan yang kita berikan dulu sebelum video call. Jadi itu tujuannya adalah agar anak lebih memahami dulu materi sebelum kita masuk ke video call. Nanti di video call itu kita bisa lebih tanya jawab apa yang mereka tidak mengerti. Dan juga adanya video pembelajaran, penjelasan itu akan sangat membantu juga Bapak Ibu agar kalau kesulitan membantu anak, kita sudah sediakan video penjelasan dari gurunya langsung ya. Begitu. Baik, next. Nah, ini adalah contoh-contoh karya anak kami saat pembelajaran masa online ya. Jadi mereka bisa membuat poster ya yang dalam bentuk hard copy bisa. Juga ada video, mungkin bisa tolong diputarkan Mr. Yes. Ya. Jadi ini adalah video anak kami kelas 2 menyanyi dalam bahasa Mandarin. Mungkin bisa dijalankan sedikit lagi, maju sedikit ya. Langsung aja. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Bisa keluar suaranya ya? Bisa ya? Baik, next. Nah, ini juga ada contoh lain dari anak kami selama masa pembelajaran online ini. Bisa lanjut lagi, skip sedikit lagi. Ya. Ini adalah proyek mengenai tanaman herbal yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit juga. Jadi ini anak kami mempresentasikan dan kami selalu memposting karya anak kami di sosial media kami ya. Jadi Bapak Ibu silakan kunjungi sosial media kami dan bisa melihat lebih banyak hasil karya di sana. Jadi intinya saat pembelajaran online, kita masih tetap menekankan project based learning. Karena kami berusaha untuk mengambil nilai yang sangat objektif. Sangat objektif ya. Jadi kita tidak melihat nilai itu dari teori yang mereka kerjakan. Kita mau melihat bagaimana mereka sanggup mengaplikasikan itu. Ya. Nah, next mungkin berikutnya. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis ekskul kita. Jadi di tempat kita sudah ada lebih dari 20 jenis ekskul Bapak Ibu. Dan kita akan menambahkan terus ya ke depannya karena kita percaya bahwa akademis dan skill, talenta itu harus satu jalan ya. Jadi kita akan memfasilitasi anak kita untuk mengembangkan terus talenta mereka. Dan ekskul pun itu bervariasi harganya ya dan tidak mahal Bapak Ibu. Paling murah pun ya 200.000 ya sampai 900.000 itu pun adalah kerjasama dengan IF ya langsung native speakernya yang mengajar di tempat kita dan itu Bapak Ibu bayarnya pun sekali bayar dalam 1 semester saja ya. Ini adalah jenis-jenis ekskul kita. Berikutnya. Nah ini juga beberapa contoh prestasi murid kami ya. Jadi mereka juga ada prestasi dari segi akademik, olahraga ya. Berikutnya. Nah, ini juga salah satu adalah pemenang Spelling Bee IF dari IF. Ya. Next. Baik, kita akan berbicara tentang rincian biaya Bapak Ibu. Mohon ditampilkan yang ya, mohon diperbesar ya Mr. Y. Nah, jadi Bapak Ibu sama seperti yang dipaparkan TK sebelumnya ya. Bahwa kami di tahun ini kami sangat mengerti ya, sangat mengerti kondisi pandemi ini berdampak begitu luas, berdampak begitu besar bagi semua orang ya. Sehingga dari pihak sekolah kita memutuskan tahun ini kita memberikan diskon semaksimal mungkin untuk membantu orang tua murid. Jadi untuk kelas reguler yang awalnya uang pangkal adalah 20 juta, kami memberikan diskon 60% untuk anak yang dari TK kami. Sehingga jatuhnya adalah 8 juta. Kemudian untuk SPP-nya per bulannya adalah 1.275.000 yang nantinya juga akan diberikan diskon 15% selama 1 tahun ajaran. Berarti selama kelas 1 anak akan mendapatkan potongan diskon SPP 15%. Ya.
Dan kalau untuk murid kelas di luar SKKK itu kita berikan diskon 50%. Sehingga kalau dia ambil di kelas reguler jatuhnya uang pangkal adalah 10 juta. Dan SPP-nya adalah 1.325.000 dan sama akan diberikan diskon 15% selama 1 tahun ajaran. Dan kalau untuk kelas GCC, uang pangkal yang semulanya adalah 30 juta, kita berikan diskon 60% sama untuk murid dari TK Kalam Kudus. Sehingga jatuhnya adalah 12 juta. Dan SPP-nya adalah 1.550.000 dan mendapatkan diskon 15% selama 1 tahun ajaran. Ya. Jadi harga yang tertera yang Bapak Ibu lihat untuk SPP itu belum termasuk diskon 15%. Nanti silakan Bapak Ibu kurangi lagi dengan 15% ya. Untuk murid luar kita berikan diskon 50% untuk yang kelas GCC. Jadi jatuhnya 15 juta dan SPP-nya adalah 1,6, 1.600.000 dan dikurangi dengan 15% diskon selama 1 tahun ajaran. Dan untuk tahun ini kita free biaya pendaftaran, tidak ada biaya pendaftaran Bapak Ibu ya. Oke. Dan untuk syarat pendaftarannya ya, silakan tolong ke bawah sebentar ya. Ya. Jadi Bapak Ibu prosedurnya adalah Bapak Ibu membayar tanda jadi 2,5 juta ya, paling lambat 2 hari setelah sosialisasi ini ya. Dan kemudian sisanya Bapak Ibu boleh cicil hingga akhir April 2021. Hingga April 2021. Jadi ini kebijakan yang belum pernah kami terapkan sebenarnya, tapi kami terapkan pada tahun ini karena kami sangat mengerti kondisi pandemi seperti ini dan kami berusaha sekali membantu para orang tua ya. Dan kami juga melihat akan ada masa pemulihan ekonomi dan sebagainya, sehingga kami memberikan extension waktu yang cukup lama ya, cukup bagus. Dan pembayaran uang pangkal boleh Bapak Ibu transfer ke rekening yayasan yang sudah kami highlight di sini ya. Nah, kemudian jika ada pembatalan, tidak ada pengembalian uang yang telah dibayarkan. Dan jika Bapak Ibu adalah hamba Tuhan, maka akan diberikan potongan sebesar 50% untuk semua jenjang, kecuali kalau penawaran expo-nya 60% atau lebih tinggi daripada 50%, maka kita mengambil diskon yang lebih tinggi itu ya Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu mempunyai anak yang lebih dari 1 di Kalam Kudus, maka kita berikan juga diskon sibling namanya. Jadi jika Bapak Ibu punya 2 anak, misalkan 1 di SMP dan 1 lagi mau masuk ke SD, maka yang SD ini akan kami berikan diskon 500.000 untuk uang pangkalnya. Ya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya paparkan mengenai program kami ya, dan juga rincian biaya. Saya berharap dengan semua yang kami paparkan, Bapak Ibu boleh mempertimbangkan dan memberikan kami kesempatan untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu di tempat kami. Kami pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dan kita akan terbuka untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu untuk mengatasi segala kendala, apalagi masa pembelajaran online pasti banyak kendalanya. Tapi kita fleksibel, kita terus evaluasi dan kita pasti akan senantiasa bekerja sama dengan Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya akan berikan kesempatan untuk jenjang SMP ya, untuk mempresentasikan program mereka. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia, boleh mendengarkan pemaparan dari setiap jenjang. Tapi sebelum ke jenjang, 2 jenjang lagi ya, ada SMP dengan SMA. Mungkin dari tadi Bapak Ibu sudah dengan setia sabar, tapi mungkin masih mau ke belakang sebentar, kita kasih waktu 2 menit ya untuk break. Dan jangan lupa Bapak Ibu, 2 jenjang sudah memaparkan programnya. Mungkin sudah ada pertanyaan. Di beberapa Google Form kami sudah mendapat beberapa pertanyaan. Jangan lupa terus berikan pertanyaan untuk kami kalau semisal pemaparan yang sudah disampaikan masih kurang jelas atau ada yang ditanyakan. Kita break sebentar ya Bapak Ibu, 2 menit saja. Selamat siang Bapak Ibu, kami dari jenjang SMP akan melanjutkan presentasi kami tentang program yang kami lakukan di SMP Kalam Kudus Bali ini. Nah, perkenalkan nama saya Juldi Loho.
sebagai Kepala Sekolah SMP Kalam Kudus Bali. Dan nantinya yang akan memaparkan tentang program yang dilaksanakan di SMP adalah Wakil Kepala Kurikulum di SMP Kalam Kudus Bali, Miss Ratna Juniarti. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk Miss Ratna. Selamat siang Bapak Ibu. Saya akan langsung menyampaikan program yang ada di SMP Kalam Kudus. Yang pertama, SMP Kalam Kudus adalah SMP yang termasuk piloting dalam kurikulum 13. Sehingga sejak tahun 2013 kami sudah melaksanakan kurikulum ini. Dan penilaian dalam kurikulum ini mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuan ini mencakup misalnya penilaian harian, ataupun tugas, ataupun kuis. Sedangkan sikap, ini adalah disesuaikan dengan visi misi Kalam Kudus, yaitu pembentukan karakter. Juga dengan budaya smart yang terus kita lakukan, kita lanjutkan dari jenjang TK sampai SMP. Lalu untuk keterampilan, kita akan menilai bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka mempresentasikan hasil mereka, bagaimana mereka menuangkan ide mereka di dalam satu bentuk karya. Untuk pembelajaran di SMP, dari jam 7.45 kita awali dengan devosi, sampai pada jam 14.30, itu kalau dengan sistem offline. Dalam sistem online kali ini, kami sesuaikan sehingga tidak sampai ke dalam jam yang tersebut. Adapun mapel yang kami sampaikan sesuai dengan kurikulum 13, ada 12, yaitu agama bersama budi pekerti, lalu PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA terpadu, IPS terpadu, kemudian ada bahasa Inggris, ada olahraga, seni budaya, Mandarin, bahasa Bali, dan informatika. Untuk di SMP, Mandarin ini terbagi dua, Bapak Ibu, yaitu kelas reguler dan kelas basic. Yang kelas reguler kami berikan kepada anak-anak yang dari SD Kalam Kudus ataupun dari SD lain yang punya basic Mandarin cukup bagus. Jadi mereka akan langsung masuk dalam kelas reguler. Sedangkan yang mereka yang baru mulai, mereka akan masuk dalam kelas basic. Ini memudahkan anak-anak supaya mereka tidak terlalu sulit untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian dalam informatika kita juga menyiapkan anak-anak, mereka lebih menguasai teknologi yang sesuai dengan usia mereka dan berguna bagi mereka. Bagaimana menggunakan teknologi yang benar, yang baik. Kemudian untuk native language kita ada dua, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Bahasa Mandarin ini biasa kami dapat dari China ataupun Taiwan. Dan kalau bahasa Inggris kita juga dari Eropa. Itu selama online kami laksanakan di luar jam belajar dan secara ini dilakukan melalui Google Meet. Kemudian selama pembelajaran jarak jauh ini SMP Kalam Kudus juga melakukan kalau komunikasi kita menggunakan Kaisalah untuk sistem absennya, jadi setiap anak itu absen melalui Kaisalah, setiap pembelajaran, setiap mapel mereka akan absen, mereka akan ikut. Kemudian kelas online ini menggunakan Google Classroom, dan kita juga ada video conference dengan Google Meet, kita juga, ya ini dengan G Suite ya, kita lakukan supaya anak-anak lebih mengerti, lebih memahami. Kemudian juga di dalam setiap program yang kita lakukan, jadwal yang kita berikan, kita juga memakai team up sebagai untuk informasi ke anak-anak apa yang mereka harus kumpulkan, apa yang mereka harus persiapkan untuk waktu-waktu tertentu. Dan untuk SMP kita juga lakukan project based learning. Itu adalah anak-anak boleh mengerjakan tugas-tugas mereka yang merupakan integrasi dari beberapa mapel. Ini memudahkan anak-anak dalam mengerjakan tugas sehingga tidak terlalu banyak di dalam penugasan proyek ini. Selanjutnya, saya akan informasikan tentang kegiatan-kegiatan
yang dilakukan di SMP Kalam Kudus. Yang pertama ini adalah berikut adalah aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Seperti ibadah, ini adalah rutin setiap hari Kamis. Kalau sekarang PJJ berarti kami lakukan secara online. Dan sebulan sekali kami melakukan online langsung ya, dengan mereka dengan Google Meet. Kemudian lanjut lagi adalah Voice Brigade. Ini seperti pramuka, tetapi di mana nilai-nilai kekristenan lebih kami tonjolkan, lebih kami tekankan, sehingga mereka mengerti. Di dalam mereka melakukan sesuatu itu, apa yang harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini juga memperlengkapi skill mereka. Kemudian ada hari jeda, ini mereka boleh explore, boleh fun gitu ya, mereka boleh saling refreshing, saling menyegarkan, saling mengakrabkan diri antara dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk itu kami juga membagi di SMP ini ada 4 house. Jadi anak-anak itu akan terbagi jadi 4 house, gabungan dari kelas 7 sampai kelas 9, sehingga mereka tidak akan merasa bersaing dengan secara tidak fair. Karena house ini diisi dari kelas 7 sampai kelas 9. Lanjut lagi adalah event yang kami lakukan, ya. Sebentar. Nah, ini adalah Christmas atau Natal ataupun Paskah kami lakukan. Ada KKR di sana, ada penampilan musik di sana untuk anak-anak kami. Lanjut. Ini adalah kegiatan untuk expo. Anak-anak itu melatih talenta-talenta dan mereka menampilkan talenta-talenta yang mereka miliki untuk ditampilkan di ajang ini. Terus, nah ini adalah Imlek ya, mereka merayakan Imlek bersama-sama. Mereka biasanya senang sekali karena mereka juga akan dapat angpau di sana. Kemudian ini study tour ya, ini kita melakukan di gabungan dari kelas 8 dan kelas 9. Nah ini mereka boleh jalan-jalan bersama. Ini adalah program tahunan yang dilakukan, walaupun sekarang karena pandemi ini kita tidak bisa melakukan, tetapi ini bisa dilakukan setiap tahun, yaitu winter camp. Anak-anak belajar selama sekian 2 minggu kira-kira untuk ke Cina dan belajar bahasa dan mengetahui budaya di sana. Inilah outing atau field trip yang kita lakukan selama 2 kali di dalam 1 tahun. Semester ganjil dan semester genap. Ini tadi adalah kegiatan Voice Brigade, ada campingnya, dan mereka di sana berlatih lebih lagi untuk bagaimana bekerja sama secara nyata dalam kelompok mereka. Ya, ini peringatan 17 Agustus di SMP. Dan kita masuk ke dalam olahraga atau eskul ya, bukan hanya olahraga. Kita bicara tentang ekstrakurikuler. Di sini ada basket yang banyak sekali diminati karena anak-anak kita ini sukanya gerak gitu ya. Selain basket juga ada tenis meja. Mereka ikut event juga, ikut lomba. Ada dance, modern dance di sini ya. Mereka berlatih untuk tampil dalam event-event tertentu. Ada band. Nah, ini untuk anak-anak yang sudah punya kemampuan bermusik yang sudah baik. Jadi mereka bukan latihan dari dasar. Mereka sudah dibentuk dalam satu band sehingga mereka bisa tampil. Kemudian ada vokal group. Ini juga tampil setiap kali kita punya event, punya kegiatan khusus, mereka akan tampil. Ini adalah English First, yaitu eskul kita yang bekerjasama dengan English First. Kemudian ada Science Club, mereka boleh eksplorasi lebih banyak dibandingkan yang ada di dalam kelas. Ada Math Club, nah ini Math Club ini khusus untuk kami tunjuk untuk persiapan mengikuti lomba-lomba dalam hal matematika. Kemudian ada kelas acting, ya mereka juga belajar bagaimana sebuah acting atau sebuah drama itu berlangsung dari mereka. Dari awal mereka dilatih, bukan hanya aktingnya saja, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan aktingnya, itu multimedianya.
Ya, itu adalah beberapa kegiatan dan selain itu kami juga ada program seperti tadi disampaikan oleh di SD, kami juga di SMP ada HSK, biasanya ini kelas 9, yaitu untuk Mandarin, kemudian ada pentas seni, ada live-in. Live-in ini sebenarnya program mulai tahun lalu, tapi karena pandemi kita harus tunda dulu live-in untuk kelas 8, dan kemudian retret di kelas 9. Demikian saya sampaikan untuk SMP. Kemudian yang terakhir adalah soal prestasi yang dicapai di SMP Kalam Kudus dalam berbagai bidang. Yang kita lihat ada futsal, ada basket. Kita juga pernah meraih sebagai pemain terbaik, sebagai juara untuk 3-on-3 gitu. Lalu renang, kita juga punya anak-anak yang punya talenta dalam hal renang, dan juga ada di sini ada Aurel untuk prestasi sebagai duta Badung. Demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kepala Sekolah. Terima kasih, selamat siang. Ya, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dengan rincian biaya pendaftaran murid baru SMP tahun ajaran 2021-2022. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, Kepala Sekolah TK dan SD, bahwa untuk tahun ini kita ada diskon besar-besaran untuk anak yang akan masuk ke Kalam Kudus. Dan untuk di SMP sendiri, ya, ada diskon 70% uang pangkal dari 20 juta harga normalnya. Ya. Ini diberikan untuk murid yang dari SD Kalam Kudus Bali. Jadi untuk yang dari SD Kalam Kudus Bali ada diskon 70%. Sehingga uang pangkal yang dibayarkan adalah 6 juta rupiah. Sedangkan untuk SPP sebesar 1.275.000 rupiah, dan selama setahun itu ada diskon 15%. Kemudian untuk murid yang dari SD luar SD Kalam Kudus Bali itu ada diskon 60% untuk uang pangkal, sehingga pembayarannya adalah 8 juta rupiah. Dan untuk SPP-nya sebesar 1.375.000 rupiah. Sama dengan yang dari dalam SD Kalam Kudus Bali, tetap ada diskon 15% selama 1 tahun pelajaran dari Juli 2021 sampai Juni 2022. Diskon 15% itu diberlakukan. Ya, apakah ini akan tetap pembelajaran masih online atau sudah tatap muka, diskon ini tetap diberlakukan. Ini adalah bentuk kepedulian kami untuk masalah keuangan selama kondisi pandemi ini. Dan untuk syarat-syaratnya seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah SD tadi, saya hanya menekankan beberapa hal bahwa akan ada diskon tambahan uang pangkal sebesar 500.000 untuk anak-anak yang punya saudara. Ya, jadi misalnya masuk Kalam Kudus, masuk SMP, kemudian dia ada adik di TK atau di SD, atau ada saudara di SMA, dia akan mendapatkan diskon 500.000 untuk uang pangkal. Dan untuk DP, ya, DP-nya itu 2.500.000 dibayarkan sampai akhir Oktober. Nah, itu saja yang saya tekankan untuk syarat dari rincian biaya pendaftaran murid baru di SMP Kalam Kudus. Jika penjelasan kami masih kurang jelas, silahkan Bapak Ibu boleh hubungi nomor telepon yang sudah ditayangkan, ya, itu ada nomor telepon dari admin sekolah 0851 0126 3737 dan nomor saya pribadi 0813 4082 0801. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau masih ada pertanyaan, masih ada hal-hal yang kurang jelas dalam penyampaian kami ini, silahkan bisa menghubungi kami.
jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan anaknya di Kalam Kudus Bali, karena kami menekankan tentang perilaku, tentang karakter ya, yang boleh mencerminkan kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk terus masih bersama-sama dengan kami dalam acara hari ini, Expo 2020 dari Sekolah Kalam Kudus Bali. Dan kita sampai pada jenjang SMA pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Alfred Hasiolan. Saya adalah Kepala Sekolah SMA Kalam Kudus Bali. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan profil dari jenjang SMA Kalam Kudus Bali. Dan untuk bagian ini akan disampaikan oleh Mr. Markus selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Untuk Mr. Markus kami persilakan. Shalom, perkenalkan nama saya Mr. Markus Kristana Mayuda. Saya akan membantu di bidang kurikulum di SMA bersama-sama Mr. Alfred. Nanti program kurikulum SMA Kalam Kudus berkelanjutan, di mana dari SMP, jenjang SMP berkelanjutan kepada SMA. Dan di mana proses pembelajaran sementara ini memakai pembelajaran daring, dan untuk penyampaian materi pembelajaran melalui GC, Google Classroom, dan Google Meet. Ya, sedangkan untuk memantau anak-anak kita di dalam proses pembelajaran itu tetap melalui Kaisala dan WA Group. Nah, mari Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan program dan hasil yang sudah pernah kita capai di tahun sebelumnya. Selamat menyaksikan. Dari SMA akan mempresentasikan beberapa program dari kurikulum. Yang pertama tentang proses pembelajaran daring. Ya, semoga cepat berlalu era yang sekarang dan kita mau memasuki era new normal, di mana kita nantinya bisa akan bersuara bersama anak-anak kita untuk sistem pembelajaran daring kita akan terprogram sesuai dengan ketentuan learning management system ya, yang akan kita berikan kepada siswa-siswi kita. Ya, sistem ini juga dikenal dengan proses pembelajaran jarak jauh, ya, di mana anak-anak itu akan mengalami beberapa proses pembelajaran yang interaktif, dan kami dari SMA Kalam Kudus siap memberikan proses pembelajaran secara interaktif kepada anak-anak didik kita nantinya. Dan kedua, dalam sistem penilaian kita tetap dalam KPM akan diberikan yang melakukan penugasan secara langsung ya, selama pembelajaran langsung, dan guru memberikan batas waktu sampai pada proses pembelajaran. Ya. Yang kedua, melalui penugasan di rumah atau PR ya, murid mengerjakan di rumah secara baik ya, individu ya, maupun kelompok. Batas waktu pengumpulan sesuai dengan kesepakatan antara guru dengan siswa. Yang ketiga yaitu dengan proyek, dimana proyek-proyek itu nantinya akan membuat anak-anak lebih berkembang di dalam intervensi. Sedangkan keunggulan SMA Kalam Kudus Bali yaitu yang pertama tentang bahasa. Nah, penekanan dalam bahasa ini karena SMA Kalam Kudus berbasis pariwisata, khususnya bahasa,
Di sini ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Dan juga ada yang tidak lepas dari kultur budaya, kita tetap masih ada bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Ya, di mana sasaran ini dengan ditingkatkannya kemampuan berbahasa dari anak-anak didik kita akan lebih mudah murid-murid kita mendapatkan ya, beasiswa baik dari universitas di dalam negeri maupun dari universitas di luar negeri. Ya. Selama kurang lebih dari 10 tahun ini, Kalam Kudus eksis di dunia pendidikan ya, yang berbasis pariwisata khususnya bahasa. Lulusan SMA Kalam Kudus setiap tahunnya pasti ada salah satu siswa kita atau beberapa itu lulus tes atau mendapatkan beasiswa belajar di perguruan tinggi atau institut di luar negeri. Dan ini beberapa anak-anak kita yang baru kemarin, yaitu ada di sini saat berkunjung ke Cina, dan ini adalah Jonathan yang sekarang angkatan yang pertama ini sekarang sudah sukses di Uni Emirat Arab. Dan ini anak kita Ruth yang belajar di Jerman, angkatan yang ketiga. Ada angkatan yang kedua juga belajar di Jerman, Charity. Sedangkan ini adalah Sophie ya, angkatan yang pertama itu mengumpul di Institut Desain Kanada, dan Felix angkatan yang ketiga yang itu di Taiwan. Sedangkan ini adalah Emma, angkatan kedua dari. Nah, mengapa proses pembelajaran bahasa sangat ditekankan? Karena anak-anak kita di lingkungan Bali ini khususnya sangat penting sekali. Kedua adalah anak-anak di dalam SMA Kalam Kudus yaitu berkarakter iman Kristiani yang unggul, di mana mengkoordinir secara mandiri melalui pendampingan bidang kerohanian, mengadakan kegiatan ibadah chapel setiap hari Jumat dan setiap pagi mengadakan morning devotion. Dan ada kelompok tumbuh bersama di dalam kegiatan kita 1 bulan sekali, ya, anak-anak belajar menggali tentang Firman. Yaitu berbagi kasih melalui kegiatan bakti sosial, yang dimana anak-anak kita selain mengimplementasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran ini bukan hanya kepada anak-anak saja, sehingga seluruh akademis dari SMA Kalam Kudus akan terlibat dan guru pun akan mengikuti hal itu, baik chapel, morning devotion, dan maupun bersama dengan siswa. Nah, pembentukan karakter ini juga bisa bahkan kemampuan mandiri kepada anak didik kita, dan kegiatan di luar rumah ya, anak kita bisa menunjukkan jati diri kita. Ini ada beberapa kegiatan Boys Brigade dan Pramuka ya, betul sekali untuk karakter anak kita. Kemudian selanjutnya dengan kondisi pembentukan karakter ya, kita di dalam pengembangan akademis, beberapa kita yang beberapa lomba, olimpiade, biologi, kimia, IT, yang beberapa kita dan berhasil. Selain penekanan pengembangan karakter akademis, ada pengembangan akademis. Dan di sini ada basket. Kita menjuarai Porjar Kabupaten Badung, dan ada beberapa anak yang mewakili Porprov, dan ada perempuan basket putri kita juga, dan ada poli yang kemarin mengikuti Kawasan Nijar, dan ada kegiatan yang bisa baru lagi yaitu hoki, mana anak kita menjuarai kejuaraan SMA se-Indonesia di field ya, dan indoor kemarin unik ya, kita campur dengan putra putri ya, dan ada renang juga, ada selam terbaru, dan taekwondo. Anak
kita juga menjuarai taekwondo, bahkan mewakili nasional. Dan di sini yang saya sampaikan tadi, sekolah Christian College dari Tasmania, ada beberapa kegiatan dari guru yang membantu proses pembelajaran, saling bertukar pengalaman anak-anak, dan interaksi, memberikan tukar kebudayaan yang khususnya culture. Jadi apalagi kita di Bali ini sangat mengedepankan kondisi culture yang ada di Pulau Bali. Selain itu yang ketiga yaitu program ini nantinya setelah lulus dari SMA Kalam Kudus bisa berusaha mencari penghasilan sendiri, kalau tidak bisa yang lebih tinggi bisa atau membuat atau bahkan bisa menciptakan. Dan selain itu kita kebudayaan, seni juga anak-anak sudah mulai berkembang ya. Jadi selain musik, pengembangan kemampuan anak-anak juga ada tari modern. Dan ini beberapa yang sudah kita sampaikan di dalam pengembangan Sekolah Kalam Kudus. Kami tunggu Bapak Ibu untuk bergabung bersama-sama kami membangun masyarakat Indonesia yang maju dan berkembang serta takut akan Tuhan dan sesuai dengan visi misi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, profil dari jenjang SMA Kalam Kudus Bali. Berikut kami sampaikan untuk biaya bagi anak Bapak Ibu sekalian yang akan masuk ke jenjang SMA pada tahun ini. Seperti jenjang-jenjang yang lain, Sekolah Kalam Kudus Bali memberikan diskon yang besar untuk masa pandemi ini. Dan secara khusus untuk jenjang SMA, diskon yang diberikan adalah diskon yang terbesar, yaitu sebesar 90% untuk murid-murid yang berasal dari SMP Kalam Kudus. Jadi kalau 90% berarti uang pangkal yang harus dibayarkan hanya sebesar 2 juta rupiah, Bapak Ibu sekalian. Bisa ditampilkan? Ya, terima kasih. Sedangkan untuk murid yang berasal dari luar SMP Kalam Kudus akan mendapatkan diskon sebesar 80%. Jadi membayar sebesar 4 juta rupiah. Jadi ini boleh kiranya menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian, selain diskon yang besar untuk uang pangkal, sama halnya juga dengan SPP untuk tahun ajaran 2021-2022 sepanjang tahun, maka murid-murid Kalam Kudus Bali akan mendapatkan diskon 15%. Jadi perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu sekalian bahwa diskon uang pangkal ini berlaku selama masa Expo, yaitu sampai dengan tanggal 30 Oktober. Dan ini berlaku sepanjang kuota kelas masih ada. Kami akan tutup jika memang kelas sudah mencukupi. Jadi hanya ada 2 kelas untuk jenjang SMA. Dan sekali lagi Bapak Ibu kami sampaikan, jika ada penjelasan yang kurang lengkap, dimengerti atau kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, baik melalui WA maupun telepon, di lembaran flyer yang sudah kami sebarluaskan sebelumnya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih untuk kesetiaannya menunggu hingga jenjang SMA. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, bagaimana Bapak Ibu, apakah setiap informasi yang disampaikan sudah boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan, kami kembali mengingatkan, Bapak Ibu dapat memberikan atau mengajukan pertanyaan melalui Google Form yang telah kami bagikan. Mungkin moderator admin akan boleh menyampaikan kembali link yang boleh Bapak Ibu gunakan jika ingin memberikan pertanyaan di setiap jenjangnya. Nah, sekali lagi kami ingatkan, mungkin pada sesi ini, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Mungkin pada sesi ini tidak semua pertanyaan bisa kami jawab, karena sampai saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke file kami, dan itu akan kami jawab beberapa. Kalaupun belum semua terjawab, sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, jangan khawatir. Kami akan secara personal menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Mungkin admin boleh munculkan ya di kolom chat kita pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai ke file kita. Apakah untuk jenjang TK, SD, SMP, atau SMA? Mungkin kita pilih pertanyaan yang dari jenjang TK dulu ya. Bapak Ibu sudah ada pertanyaan yang masuk ke jenjang TK, sembari admin mempersiapkan, akan dimunculkan pertanyaannya ke kolom chat kita. Iya, ini sudah muncul ya. Nanti akan dijawab oleh Miss Leni. Sekali lagi Bapak Ibu, kami menyampaikan selama Expo ini, Sekolah Kalam Kudus Bali memberikan diskon yang sangat luar biasa, up to 90% gitu. Jadi untuk diskon ini sangat terbatas. Kalau sudah mendapatkan informasi ini, mari menjadi berkat bagi orang lain dengan cara menyampaikan juga ke komunitas-komunitas kita, mungkin keluarga kita, tetangga kita, atau tetangga-tetangganya kita yang lainnya, boleh kita sampaikan, supaya ya mungkin kita tidak bisa menutup, ada yang khawatir bagaimana menyekolahkan dengan kondisi pandemik seperti ini, kalau biayanya mahal. Nah, Kalam Kudus memberikan diskon yang sangat luar biasa. Oke, iya, kita akan menjawab ya, ini untuk jenjang TK. Ada 2 pertanyaan. Mungkin langsung saya serahkan kepada Miss Leni untuk boleh menjawab pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, di layar sudah ditampilkan ada 2 pertanyaan yang akan saya jawab. Jika tahun ajaran baru 2021 masih dengan sistem belajar jarak jauh, apakah saya bisa menunda masuk dengan mengalihkan uang pangkal yang sudah saya bayarkan ke tahun ajaran 2022? Saran saya untuk masuk di KBTK, saran saya jangan menunda. Kenapa? Karena di saat TK itulah pembentukan anak itu di golden age itu akan tercapai. Pembentukan karakter fondasi yang kuat itu dimulai di usia TK. Jadi kalau Bapak Ibu menunda untuk memasukkan anak di usia TK, itu akan menjadi PR tersendiri buat Bapak Ibu di rumah terhadap pembentukan akademik maupun karakter anak. Saran kami sebaiknya lebih awal lebih baik, supaya ketika masuk nanti di jenjang yang lebih besar, dia sudah lebih siap secara fondasinya. Itu saran kami untuk yang poin 1. Yang poin 2, itu betul, diskon 50% diberikan kepada hamba Tuhan. Jadi full timer sebagai hamba Tuhan di gereja akan kami berikan diskon sebesar 50% maksimal. Baik untuk uang pangkal maupun untuk SPP. Demikian ya. Kemudian untuk anak yang mengambil paket 3 tahun di KBTK, mendaftar demikian. Oke. Jam belajar ya, terkait dengan jam belajar di TK. Jam belajar di TK itu untuk usia playgroup 3 tahun itu 3 jam selama sejak hari Senin sampai hari Jumat, 5 hari belajar. Kalau untuk TK itu 3,5 jam. Kalau normal ya, kita bicara offline itu 3,5 jam. Untuk kelas pagi, kami ada kelas pagi dan siang. Playgroup 3 jam, kelas pagi dari jam 8 sampai jam 11. Untuk kelas siang ada dari setengah 11 sampai jam setengah 2.
Kemudian untuk TK itu juga ada 2, pagi dan siang. Pagi dari jam 8 sampai setengah 12, siang dari jam setengah 11 sampai jam 2. Ekstrakurikuler ada. Kami memang tidak mencanangkan kewajiban, tapi kami menyarankan setiap anak mengambil satu jenis ekskul yang sudah tersedia di jenjang TK. Ekskulnya apa saja? Ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di jenjang KBTK, pada saat PTC atau pertemuan orang tua di awal tahun ajaran akan kami jelaskan maksimal terkait dengan hal itu. Lalu untuk pembayaran setelah deposit awal maksimum dapat dicicil sampai kapan? Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, itu akan ada lembar cicilan yang akan diisi oleh Bapak Ibu terkait dengan biaya-biaya. Untuk biaya di luar uang pangkal atau uang gedung itu, ada biaya dana kegiatan yang besarannya baru akan keluar di awal tahun. Kemudian ada juga uang seragam yang juga sama, biaya uang seragam itu detailnya akan keluar di awal tahun ajaran, sehingga di awal tahun 2021. Jadi kami belum bisa menyampaikan informasi detailnya pada saat ini. Demikian pertanyaan untuk TK yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih untuk Miss Leni yang sudah menjawab pertanyaan dari orang tua. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Mary Kristiani yang mengajukan pertanyaan untuk jenjang TK. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin admin boleh. Oke, ini untuk pertanyaan SD. Langsung saja kepada Lausetan kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Eri. Bapak Ibu, saya akan menjawab satu pertanyaan dari orang tua murid yang bertanya, kalau sekarang saya daftarkan anak di SD yang reguler, terus nanti pas mulai tahun ajaran mau pindah ke GCC, apakah boleh? Dan mengenai biayanya bagaimana? Oke, baik. Nah, kalau untuk secara teknis, murid dari kelas reguler itu memang boleh pindah ke GCC secara teknis ya. Namun di sisi lain ada pertimbangan-pertimbangan yang Bapak Ibu juga harus perhatikan ya, di mana kalau misalkan anak Bapak Ibu sudah masuk ke reguler, sudah belajar di reguler 1 tahun misalkan ya, kemudian di kelas 2 Bapak Ibu mau pindahkan di kelas 2 jadi GCC, nah biasanya anak akan kesulitan untuk mengejar konsep pembelajaran di sana, karena konsep pembelajaran di reguler dan GCC itu pastinya akan berbeda ya. Nah, jadi itu juga harus dipertimbangkan dulu, tapi tetap bisa. Nah, kalau mengenai biaya, nah biaya ini kami belum bisa memberikan respon pada saat ini karena ini spesial dan kami harus berkoordinasi dulu dengan pihak sekolah kita mengenai perhitungan pembiayaannya ya. Kalau Bapak sudah mendaftar di reguler terus mau pindah ke GCC, nah itu pembiayaannya seperti apa? Kami akan langsung kontak Bapak ya. Dan setelah kami mendapatkan keputusan daripada pihak sekolah ya. Mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan dulu kepada Bapak atau Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih, saya kembali menghimbau, silakan jika masih ada pertanyaan, silakan menghubungi saya langsung juga bisa atau menghubungi sekolah. Nanti in the end kita akan tunjukkan kontak nomor kita yang bisa dihubungi. Silakan Bapak Ibu, kami sangat terbuka untuk membantu ya. Baik, terima kasih. Iya, kita sudah juga menjawab. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Niwayan Waryuni Erawati. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Kita akan masih terus. Oke, ini untuk jenjang SMP. Oke, nanti jenjang SMP akan dijawab oleh Miss Yuli. Kembali kami ingatkan Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan boleh
mengajukan pertanyaan melalui Google Form yang sudah disediakan di sekolah. Baik, pertanyaan berikutnya ini akan dijawab oleh Miss Yuldi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, apakah anak saya yang mau masuk SMP ini bisa mendapatkan sibling diskon karena adiknya ada di kelas 2 SD Kalam Kudus? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa kalau ada saudara yang sekolah, misalnya mau masuk SMP, kemudian dia punya saudara di TK, SDK, atau di SMA, itu ada diskon khusus untuk sibling, ya, untuk saudara kandung sebesar 500.000. Ya. Jadi diskon ini berlaku kalau ada saudara kandung. Ya. Mungkin itu saja ya jawaban saya. Ya, ada satu lagi ya. Ya. Saya mau menanyakan untuk pembelajaran online, Meet dilakukan berapa kali dalam seminggu, karena seperti mapel tertentu seperti matematika, fisika tidak bisa hanya diberikan tugas-tugas aja, tapi harus dibimbing oleh guru bidang. Terima kasih. Ya, selama ini untuk Meet yang kami lakukan, apalagi untuk pelajaran matematika, fisika, kalau yang kelas 9 itu setiap pertemuan itu melakukan Meet. Kalau yang kelas 7-8 itu akan offline, mungkin ya lebih banyak meet-nya ya dibandingkan dengan offline. Ya, jadi kalau mungkin satu minggu ada misalnya satu bulan ada 8 kali pertemuan, yang offline itu mungkin cuma 2 kali. Jadi lebih banyak ke meet. Apalagi kalau matematika atau fisika itu kan menghitung, agak susah ya kalau anak cuma kasih tugas atau hanya mendengarkan, tapi kalau dia ikut Meet bisa bertatapan dan guru bisa langsung mengajar, ya itu lebih baik. Tapi untuk 2 bulan terakhir ini kita kapasitas Meet itu lebih diperbanyak, bukan hanya matematika dan fisika. Mapel-mapel lain juga kita perbanyak dengan Meet. Ya, itu jawaban dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, saya tambahkan menguatkan jawaban-jawaban dari kepala sekolah, khususnya yang untuk TK dan SD SMP ini. Kalau kita menunda sekolah untuk TK memang kesulitan biaya ya, tapi kalau Bapak Ibu bisa mengusahakan untuk memprioritaskan seperti yang sudah dijelaskan pada awal presentasi saya, bahwa pendidikan itu dari baby ya, dari baby, bahkan dari perut ibu bangsa Yahudi itu sudah mengajarkan matematika gitu dan lain-lain. Nah, apa perlunya, pentingnya early childhood, golden age ini, karena ini fondasi yang membentuk pribadi otak anak ya, otak anak 80% orang otak anak dewasa, sehingga ini sangat menentukan masa depan anak. Nah, di rumah bisa diberikan education, tetapi tidak kita bisa pungkiri ya, orang tua kesulitan untuk memberikan pengajaran kepada anak, pendidikan yang dibutuhkan, di mana juga kurikulum yang disetting itu sangat menentukan juga, karena kerja otak anak TK ini repetition dan semua struktur otak itu diberikan asupan dengan kurikulum yang sudah diatur. Untuk pertanyaan yang SD, apakah bisa pindah ke GCC nanti? Itu bisa saja Bapak Ibu. Hanya kalau Bapak Ibu bisa mulai di kelas 1, itu akan sangat baik, karena konsep pembelajaran itu
sangat-sangat berbeda. Dan anak ini akan dirugikan kalau ibu mampu untuk GCC tahun depan, kalau bisa dilakukan dari kelas 1, karena anak ini akan kesulitan dan konsep berpikir atau konsep matematika yang ditanamkan itu sangat berbeda dengan kurikulum nasional. Jadi akan kebingungan anak ini dan akan kerugiannya cukup besar, karena lumayan 1 tahun ini anak di mana pembentukan otak mereka juga di umur di bawah 9 tahun itu sangat luar biasa. Jadi akan sangat lebih baik kalau Bapak Ibu masukkan sejak kelas 1. Untuk SMP, jimit ada banyak, dan bahkan kalau anak kurang, itu ada service dari guru-guru untuk anak-anak datang ke sekolah one-to-one begitu. Demikian yang mungkin bisa disampaikan, dan tunggu apa lagi, kursi kita tidak banyak, jadi mari Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk segera daftarkan, sehingga Bapak Ibu juga bisa tenang sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik, holistic education, dan yang pasti adalah pendidikan yang mengajarkan anak-anak pada kebenaran yang membekali mereka pada sepanjang umur mereka, baik di dalam dunia pekerjaan, dunia keluarga, dan kehidupan seumur hidupnya. Demikian, saya kembalikan waktunya kepada Miss Eri. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Kembali kami ingatkan, walaupun hari ini untuk pertanyaannya belum bisa kami jawab semua, karena kalau kita lihat waktu kita, ternyata kita sudah berkomunikasi 2 jam lebih, 2 jam Bapak Ibu, tidak terasa ya waktunya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, sebesar-besarnya kami mengapresiasi untuk waktu yang telah Bapak Ibu sediakan untuk boleh mengikuti kegiatan pemaparan program dari setiap jenjang yang ada di Sekolah Kalam Kudus Bali. Nah, kalaupun semisalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan yang sudah secara personal nanti kami jawab, juga masih belum menjawab rasa ingin tahu Bapak Ibu tentang sekolah kita, Sekolah Kalam Kudus Bali, kami dengan senang hati boleh menyambut Bapak Ibu untuk mengunjungi sekolah kita. Nah, admin akan menampilkan presentasi kita. Nah, akan boleh mengunjungi sekolah kita yang beralamat di Jalan Muding Sanyang LC Batu Bidak, itu tepat di belakang Tiara Gaksu Bapak Ibu. Nah, nanti boleh datang ke sekolah kita boleh bertatap muka secara langsung, tentunya tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Atau boleh follow kita di media sosial kita, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di YouTube kita, bahkan di website sekolah kita. Jadi di sana juga kita akan memberikan informasi terupdate tentang seluruh kegiatan, bahkan informasi tentang pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022 gitu. Nah, untuk kontak personnya juga boleh nanti masing-masing jenjang. Ini untuk kontak person yang bisa dihubungi menanyakan informasi terkait tentang tadi mulai dari diskonnya seperti apa, teknik pendaftarannya seperti apa, boleh telepon langsung ke kontak person ini gitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk masing-masing jenjang, ada TK, SD, SMP, SMA. Oke. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran atau pembayaran untuk pendaftaran di Sekolah Kalam Kudus Bali. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pembayaran, nanti boleh menginformasikan bukti pembayarannya kepada kontak person atau admin yang nanti akan kita bagikan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya mendengarkan presentasi dari masing-masing jenjang. Kita akan mengakhiri serangkai kegiatan kita, tapi sebelumnya kita akan akhiri di dalam doa.
Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami terus berterima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kegiatan hari ini. Kami berterima kasih ketika sekolah kami boleh memaparkan setiap program-program kegiatan, bahkan yang telah kami laksanakan untuk proses pendidikan anak-anak kami di Sekolah Kalam Kudus Bali. Kami berdoa kiranya Engkau yang juga boleh menyertai setiap rancangan kami, setiap rencana kami di tahun yang akan datang, khususnya dalam proses pembelajaran di tahun 2021-2022, sehingga setiap apa yang kami rencanakan, Bapa, boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk orang tua, dimanapun mereka berada, Bapa, kiranya Engkau yang boleh memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka, bahkan memberkati setiap pekerjaan mereka, Bapa. Kami juga berdoa untuk tim, untuk kepala sekolah, untuk direktur pelaksana, yang boleh bersama-sama bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan ini, Bapak. Kiranya setiap apa yang kami lakukan boleh menyenangkan Engkau. Dan kami tetap mohon pengampunan di hadapan-Mu, Bapak. Ketika mungkin dalam proses pelaksanaan kami saat ini, kami mendukakan hati-Mu dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan inilah doa kami Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kita berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu, kita boleh bertemu secara tatap muka nanti dalam proses pembelajaran yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap bakti-Mu dan pengabdian-Mu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Ulaskan Kristus, ingat jasa guru-Mu dan orang tua-Mu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsa-Mu, Tuhan serta-Mu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap bakti-Mu dan pengabdian-Mu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Ulaskan Kristus, ingat jasa guru-Mu dan orang tua-Mu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsa-Mu, Tuhan